Shalom, atas nama Majelis Jemaat HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, yang diambil dari Mazmur 66 ayat yang pertama. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia, pemurah benar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Jubilate ini diambil dari Filipi 4 ayat yang 4 dan sampai dengan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37A ayat 2 dan 4. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 453 ayat yang ketiga. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surga. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B ayat yang pertama dan kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat gereja kita dalam minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, yang diambil dari Mazmur 66 ayat yang pertama. 2. Di dalam minggu ini gereja kita akan melaksanakan kembali pemberian bantuan bahan pokok terhadap tahap ketiga kepada jemaat terdampak COVID-19. Kita doakan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. 3. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca dalam cetakan warta jemaat kita. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 440 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan
36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita yakin bahwa Allah selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita, baik pada waktu susah maupun pada waktu senang? Atau apakah kita hanya merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita hanya dalam keadaan senang? Atau sebaliknya, kita hanya merasakan kehadiran Tuhan hanya dalam keadaan susah? Saudara-saudara, nats khotbah kita hari ini adalah merupakan bagian nyanyian pujian syukur Daud kepada Allah ketika membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Kita tahu bahwa tabut perjanjian adalah tabut yang suci, yang di dalamnya berisi 2 loh batu hukum Taurat, 1 buli-buli yang berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas. Itu boleh kita baca dalam kitab Ulangan 31 ayat 26, Keluaran 16 ayat 33 sampai 34, dan Ibrani 9 ayat 4. Tabut perjanjian adalah sebagai tanda kasih setia Allah atas umatnya, di mana tabut perjanjian itu sebagai tanda kehadiran Allah di antara umatnya. Saudara-saudara, Daud dan bangsa Israel telah melihat penyertaan Allah dan perbuatan Allah yang ajaib di dalam perjalanan hidup mereka, yang telah melindungi dan melepaskan mereka dari bangsa-bangsa lain.
dan telah menyertai mereka dalam perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Seperti yang tertulis pada ayat sebelumnya, pada ayat 9 dan ayat 12. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah. Dan ini juga yang menjadi topik minggu kita hari ini, bersoraklah bagi Tuhan. Lalu apa yang menjadi berita sukacita dan bentuk sorak-sorai kita melalui nas kita hari ini? Yang pertama adalah kita bersukacita karena Allah Maha Hadir, omnipresent. Allah hadir di segala tempat dan di segala situasi. Allah tidak pernah meninggalkan, bahkan tidak akan pernah melupakan kita umatnya yang dikasihinya. Tuhan itu baik. Meski kita berada dalam kesulitan dan seakan tidak mungkin untuk kita lalui, seperti situasi yang saat ini kita hadapi akibat dampak COVID-19, yang harus berdiam di rumah, stay at home, melakukan pekerjaan dan tugas-tugas kita di dalam rumah. Bahkan hal yang belum pernah terjadi selama ini. Saat ini seluruh umat Kristen mengalihkan ibadah atau mengadakan ibadah Minggu bersama keluarga di rumah masing-masing. Dan bahkan hal yang paling menyedihkan, coba kita bayangkan saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan, yang harus kehilangan mata pencaharian karena situasi yang kita hadapi sekarang. Tapi dengan firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan pengharapan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir dan menyertai kita di setiap saat dan dimanapun. Tidak dibatasi waktu dan tempat. Karena itu saudara-saudara, walaupun ibadah minggu kita, inilah minggu yang ke-7, minggu yang kita adakan bersama keluarga di rumah masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun kita mengadakan ibadah minggu selama 7 minggu ini, di tengah-tengah rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita dan mengendorkan semangat dan kerajinan kita untuk beribadah. Amin. Yang kedua, bersyukur dan memuji Tuhan. Saudara-saudara, bersyukur dan memuji Tuhan bukanlah hal baru dalam kehidupan kekristenan. Karena bersyukur dan memuji Tuhan merupakan respon iman orang percaya atas anugerah dan kasih setia Allah yang telah kita terima. Bangsa Israel telah melihat kasih setia Allah. Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian Kanaan. Demikian juga dengan kita.
Anugerah terbesar yang telah diberikan Allah kepada kita adalah Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa dan kuasa maut dan memberikan keselamatan kepada kita. Iman kepada Yesus Kristus adalah tanda keberadaan kasih setia Allah atas hidup kita. Inilah jubilate kita. Inilah sorak-sorai kita. Orang yang berjubilate adalah orang yang bersorak-sorai karena hidupnya sudah dibebaskan, karena hidupnya diselamatkan, dan karena beban berat yang dia hadapi akan berakhir. Saudara-saudara, banyak hal yang bisa terjadi di dunia ini. Namun kita harus percaya, namun kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan setiap helai rambut di kepala kita dihitungnya. Itu boleh kita baca dalam Matius 10 ayat 30. Dia telah melukiskan kita dalam telapak tangannya. Dan kita selalu ada di ruang matanya. Bisa kita baca dalam kitab Yesaya 49 ayat 16. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seperti yang tertulis dalam ayat 34 dan ayat 36. Yang ketiga, saksikanlah bahwa Tuhan itu Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita menemukan sesuatu yang unik dan menarik dari isi puji-pujian Daud dalam nats ini? Ternyata luar biasa Bapak Ibu. Dalam nats ini bukan hanya manusia yang memuji Allah atas segala karyanya, tapi alam semesta juga ikut serta memuliakan Sang Pencipta. Seperti yang tertulis tadi dalam ayat 31 sampai dengan ayat 33. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Selain itu, pujian itu juga berisi pernyataan, pengakuan bahwa Tuhan adalah Raja. Saudara-saudara, puji-pujian Daud menyatakan kita yang seringkali memandang sebelah mata terhadap lingkungan hidup. Alam dieksploitasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Gaya hidup yang materialistis, konsumtif, dan hedonis, serta menjadikan diri sebagai raja-raja kecil di antara ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, yang berdampak rusaknya keseimbangan
semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun Daud seorang raja, namun dia tetap merendahkan hatinya di hadapan Allah. Sekalipun dia memiliki banyak harta, punya kuasa, namun hidupnya baru merasakan ketenangan ketika tabut perjanjian Allah tiba di Yerusalem. Ketika Allah hadir di tengah-tengah hidupnya dan di dalam hidup umat Israel yang dipimpinnya. Di saat itulah dia bersorak-sorai. Karena itu firman Tuhan minggu ini menyapa hati kita, menyapa hatimu dan hatiku. Apakah yang membuatmu bersorak-sorai? Apakah pesona dunia yang membuatmu bersorak-sorai? Atau apakah persoalan hidup yang telah merebut jubilatemu? Jika demikian, semoga jubilate yang dulu hilang sekarang kita temukan kembali. Karena itu, mari kita nyanyikan buku Ende nomor 214, bait yang pertama, Sonang di Lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang lerutusi, unang lehoma biar laman dapotongi, totong di jawon Yesus, say rumah tua. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang maha pengasih dan maha setia dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya, bahkan seluruh umat yang ada di dunia ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, buat minggu hari ini, Minggu Jubilate, yang mengajak kami untuk senantiasa bersuka cita, bersorak-sorai dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dan dimanapun kami berada. Walaupun keadaan yang sangat sulit kami hadapi pada saat ini, pergumulan seluruh umat manusia di dunia ini, secara khusus buat umatmu Kristen, dan jemaatmu HKBP Perumnas Klender sebagai dampak COVID-19 yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi dengan firman-Mu Tuhan, menguatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa hadir, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau peduli, dan Engkau yang akan melepaskan kami dari pergumulan ini. Dan Engkau akan menyelesaikan segala perkara kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa COVID-19 yang kami hadapi pada saat ini akan segera berlalu. Bapa di surga, kami juga bersyukur pada saat ini, jikalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami.
Dan kami teringat Tuhan akan saudara-saudara kami, bahkan seluruh pemerintah kami, dan juga para medis kami, dan juga Tuhan seluruh yang terkait di dalamnya, yang senantiasa berusaha keras dan berjuang untuk memutus rantai COVID-19, bahkan untuk merawat, memberi kesembuhan kepada seluruh orang-orang yang mengalami sakit penyakit akibat virus COVID-19 pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan sukacita kepada mereka dalam saat penderitaan mereka. Engkau beri pengharapan kepada mereka. Engkau beri kekuatan dan hikmat kepada para medis dan pemerintah kami dan seluruh yang terkait di dalamnya. Orang-orang yang sakit tersebut tetap memiliki pengharapan Tuhan bahwa mereka akan memperoleh kesembuhan di dalam iman percayanya pada Yesus Kristus. Mereka boleh memenangkan pergumulan itu. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa buat seluruh umat Kristen, secara khusus buat seluruh jemaat-Mu HKBP Perumnas Klender. Seperti khotbah kami pada saat ini Tuhan, Engkau melihat dan tahu bagaimana akibat yang kami rasakan dari virus COVID-19. Banyak jemaat-Mu yang menderita, banyak jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan kami. Dan bukan hanya sebagai pencipta, tapi Engkau yang memelihara kehidupan kami. Karena itu kami yakin dan percaya Engkau mencukupkan segala kebutuhan kehidupan umat-Mu yang Engkau kasihi dalam saat-saat krisis pada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi aktivitas, kegiatan, pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka, senantiasa mereka Tuhan dalam sorak-sorai sukacita karena merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Kami serahkan seluruh hidup kami, rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 730, bait yang pertama sampai dengan bait kedua, sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom.